Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Stakjul TV. Bagi sebagian masyarakat, reptil itu menjijikan. Tapi ada jenis reptil yang disukai, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Reptil apa itu? Oke, terus simak videonya dan jangan lupa bantu untuk klik like, subscribe, share, and comment. Tidak dipungut biaya apapun. Let's go, check it out. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Oke, kita lanjut. Jenis reptil yang disukai oleh anak-anak dan dewasa adalah dari jenis kura-kura. Ada beberapa jenis kura-kura yang dijual di Indonesia, mulai dari kura-kura lokal maupun mancanegara. Dari yang termurah sampai yang termahal, dari yang hidup di air sampai yang hidup di darat. Tapi ada satu kura-kura yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Di samping banyak yang menjualnya dan juga harganya sangat murah, sehingga banyak masyarakat dari anak-anak hingga dewasa bisa memeliharanya. Kira-kira kura-kura apa itu? Oke, inilah kura-kuranya, bro. Kura-kura hijau atau kura-kura Brazil. Kura-kura hijau atau kura-kura Brazil bernama Latin Trachemis crypta elegans adalah kura semi akuatik atau 80% hidup dan mencari makan di air, tapi kadangkala ke daratan juga untuk mencari makan, berjemur, dan berkembang biak. Ini dia bentuk kurangnya, bro. Oke, kura-kura ini berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Setelah bertelur, dia mengubur telurnya di dalam pasir. Setelah itu dia kembali ke air. Oke, untuk ciri-ciri dari kura-kura hijau adalah hewan ini memiliki karapas berwarna hijau gelap jika dewasa. Ini, bro, karapasnya, bro. Dan berwarna hijau kuning jika masih bayi. Dan pada plastronnya, dan ini adalah plastron, bro, ya, mempunyai warna kuning dan ada beberapa motif bintik hitam atau motif hitam yang besar seperti ini. Oke. Dan pada sisi belakang mata sampai ke telinga mempunyai warna merah. Seperti ini, bro. Merah. Ya. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris kura-kura ini dinamain red ear slider atau res, yang berarti si telinga merah yang hobinya meluncur. Karena di alam liar, kura ini akan meluncur cepat ke dalam air jika melihat manusia atau pemangsa alaminya. Untuk makanannya, kura-kura ini adalah tipe omnivora, yaitu pemakan segala, seperti sayur-sayuran dan daging. Biasanya pada saat masih bayi, kura-kura ini memakan daging atau pelet. Baru setelah besar, kura-kura ini memakan sayuran dan daging pula. Kura-kura dewasa bisa mencapai ukuran 25 cm untuk betina dan 20 cm untuk jantan. Untuk membedakan kelamin kura-kura Brazil ini sebenarnya sih cukup gampang jika sudah berukuran 10 cm. Oke, kita simak, bro. Jika jantan, maka ekornya lebih panjang. Ini. Kloaka dan tempurung terlihat jauh. Ini kloakanya nih. Dan tempurung ini terlihat jauh.
badannya lebih kecil daripada betina, dan plastornya jika dimiringkan atau dilihat akan lebih cekung ke dalam. Untuk ciri-ciri betina kebalikan dari jantan, ekornya lebih pendek, kloaka dan tempurung terlihat dekat, badan lebih besar dari jantan, plastor jika dilihat akan rata atau cembung. Dan ini betinanya bro, lihat dia lebih besar dari jantan, dan untuk ekornya dia dengan sebesar ini dia pendek, dan untuk plastronnya dia rata, beda sama yang jantan, dia terlihat cekung seperti ini ke dalam, dan ini rata, dia cekung ke dalam. Oke. Jika kura-kura ini masih bayi, belum bisa terlihat, dan hanya orang-orang yang ahli yang bisa melihat perbedaan jenis kelaminnya saat masih bayi. Untuk penyebaran hewan ini sesuai informasi dari situs wildlifedepartment.com, kura-kura ini asal-usulnya pertama kali terdapat di semua wilayah Oklahoma, kecuali bagian barat jauh Panhandle, Amerika Utara, Rio Grande Valley di New Mexico, dan timur Texas menuju ke Jersey, wilayah Michigan Tengah sampai lewat ke Meksiko Utara, Amerika Tengah, dan wilayah utara dari Amerika Selatan. Tetapi masyarakat umumnya menyebut kura-kura ini adalah kura-kura Brazil. Saya juga nggak tahu sih ya kenapa masyarakat ini menyebut ini adalah kura-kura Brazil. Ya mungkin karena warna tempurungnya hijau bercampur dengan kuning seperti bendera Brazil. Untuk habitatnya, kura-kura ini hidup di perairan yang tenang seperti rawa-rawa, danau, dan sungai yang berarus kecil. Daya hidup kura-kura ini sangat tinggi. Binatang ini bisa hidup di air yang kotor seperti selokan, dan juga bisa berkembang biak di Indonesia. Dikarenakan daya hidupnya yang tinggi, kura-kura ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat karena di samping harganya murah, dan juga ini sangat gampang dipiara, jadi tidak rentan sakit loh. Siapa sih yang tidak kenal dengan kura-kura Brazil ini atau kura-kura hijau? Untuk pemeliharanya cukup mudah bro. Cukup sediakan toples atau akuarium kecil mengikuti ukuran tubuh kura-kura ya bro. Jangan juga terlalu kecil karena itu berpengaruh bagi pertumbuhan kura-kura. Isi air hingga sampai setengah tempurung kura-kura. Sini. Oke. Untuk pakan, dalam pemeliharaan cukup diberikan pelet ikan atau pelet kura-kura, ataupun bisa juga dengan ikan-ikan kecil karena hewan ini adalah omnivora. Bisa juga dengan sayuran, tapi kalau masih kecil sih saya rekomendasiin untuk ikan kecil atau pelet bro ya. Oke. Jemur secukupnya agar kura-kura kita sehat. Itu bagus untuk metabolisme dan pertumbuhan tempurungnya ini. Sangat miris sekali bro ya jika melihat para pemelihara kura-kura ini tidak mengetahui bahwa kura-kura ini bukan asli endemik Indonesia. Jadi mereka yang sudah bosan memelihara kura-kura ini, maka langsung dirilis ke alam tanpa melihat segala konsekuensi. Bisa dibayangkan kura-kura ini menguasai habitat alam kita, maka invasi besar-besaran akan terjadi. Mengingat nafsu makan yang besar dan cepatnya pertumbuhan pada kura-kura ini, maka akan terjadi perebutan makanan dan habitat dari hewan ini dengan hewan lokal kita. Maka kura-kura lokal kita akan kalah dalam perebutan makanan dan habitatnya, karena kura-kura lokal kita jumlahnya semakin sedikit akibat eksploitasi besar-besaran.
Oleh siapa? Ya oleh manusia. Maka jika kura-kura Brazil ini dirilis ke alam liar, maka akan mengisi kelangkaan dari kura-kura lokal kita. Akibatnya, lama-lama kura Brazil ini berkembang biak dan semakin banyak, sedangkan kura lokal kita akan terus menurun jumlahnya dan akhirnya punah, ya karena habitatnya itu sudah tidak ada. Untuk itu, saya menghimbau kepada teman-teman, jangan pernah dirilis ke alam kita. Lebih baik dijual ke tempat yang ingin memeliharanya, atau dihibahkan ke tempat perlindungan hewan seperti kebun binatang atau mini zoo dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup sudah penjelasan saya ini. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton, dan jika belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Jangan sungkan dan tidak dipungut biaya apapun. Jaga diri kalian, jangan keluyuran, apalagi kumpul-kumpul. Mending di rumah aja. Dan kita doakan agar situasi seperti ini akan segera teratasi dan selesai. Kita doakan juga bagi yang sakit semoga cepat sembuh. Terima kasih, kita sukses bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.